Pertumbuhan orkestra di Keraton itu sebenarnya sudah terjadi pada data sejarah itu sudah terjadi pada awal abad 20, di mana Keraton di bawah pemerintahan Ngasodalam Kaping Wolu atau Sultan Hamengkubuwono VIII itu sudah ada sebuah kelompok musik orkestra yang dinamakan dengan Keraton Orkes Jogja. Lalu perkembangannya beliau sangat dalam hal ini Ngasodalam ke-8 sangat memperhatikan kehidupan musisinya, bahkan para musisinya diperhatikan, diberikan tempat yang dinamakan kampung musik anak. Pertama di dalam konteks politik melalui kolonialisme Belanda. Dalam hal itu tentu saja aspek-aspek asing Eropa itu akan juga diserap dan juga menginspirasi, baik itu dari keseniannya, kemudian kebudayaannya, terutama musik Eropa ini sebenarnya di Keraton sudah ada sejak HB pertama bahkan ya. Tapi meskipun fungsinya berbeda, pertama untuk musik militer, untuk musik protokoler, dan terutama ini pada musik keprajuritan, dan berkembang pada musik iringan tari dan akhirnya pada musik orkestra. Nah, terus dari iringan tari itu kan kolaborasi gamelan dan musik tentu saja. Ya tentu saja melacak eksistensi musik orkestra itu dari era sultan-sultan sebelumnya. Kalau setahu saya emang ini merupakan suatu tradisi lama yang akan dihidupkan kembali dengan bentuk yang berbeda, yang tadinya hanya orkes tiup, itu ini sekarang full orkestra. Nah tentu saja karena disesuaikan dengan perkembangannya, namanya juga disesuaikan dengan dari Keraton Orkes Jogja menjadi Royal Orchestra. Tapi itu juga melalui proses yang panjang, karena menurut informasi yang saya ketahui itu barangkali sudah menjadi obsesi Ngasodalam HB10 sudah lama dan mungkin baru terwujud saat ini. Ya tentu saja di dalam konteks musik atau eksistensi musik di Keraton itu, kalau menurut hasil penelitian yang saya lakukan itu dapat dikatakan ada 3 konstelasi musik Eropa di Keraton. Yang pertama musik militer, musik prajurit. Yang kedua untuk musik ringan tari yang mengiringi bedoyo dan serimpi, itu justru malah idenya dari Ngasodalam Sultan Hamengkubuwono V. Dalam surat AIB Kartopagelaran disebutkan bahwa Ngasodalam HB5 itu dawuh pada 2 orang asing, orang Belanda namanya Van Gogh dan Smith, untuk mengkolaborasikan gamelan dan musik. Nah, data Sultan ke-6 dan 7 saya tidak menemukan data. Lalu di Hamengkubuwono ke-8 justru malah ada tambahan data mengenai penambahan instrumen Eropa berupa instrumen biola, instrumen gesek dalam iringan gending pandilori, seni muncar, dan juga beksan bedoyo serimpi maupun beksan Trunojoyo secara utuh. Di era Ngasodalam ke-10 saat ini itu sebenarnya kehadiran musik gesek terutama untuk mengiringi tari kemarin diawali dengan iringan tari beksan Panji Sekar, dan itu sebenarnya memang dalam data sejarah belum ada. Justru saya kira ini menarik karena justru era Ngasodalam ke-10 ini justru teman-teman mungkin yang diberkahi oleh Kanjeng Pangeran Notodagoro itu menciptakan sejarah. Artinya bahwa musik gesek juga bisa berperan untuk mengiringi tari secara hanya string section saja, tanpa kehadiran tiup dan genderang dan instrumen perkusi lainnya. Kami dari tim Royal Orchestra mempersiapkan dengan beberapa tahap. Yang pertama latihan seksional yang didahului dengan pelatihan di Taman Budaya Jakarta. Kemudian mendekati hari H, kira-kira H-3 hari itu ini ada pelatihan khusus karantina di dekat Gria Persada ini, yang itu tentu saja nanti akan lebih memfokuskan biar teman-teman musisi ini lebih fokus baik secara teknis maupun non teknis, karena yang namanya orkestra kan terdiri dari berbagai elemen yang akan dipadukan menjadi sebuah harmoni. Nah ini saya kira sangat baik sekali adanya karantina ini, karena memang
biar teman-teman musisi lebih fokus dan lebih konsentrasi untuk menikmati, mempergelarkan musik yang akan dipersembahkan pada masuk dalam maupun khalayak. Berawal dari kerjasama MOU ya, jadi kita tidak rekrutmen ini tidak melalui audisi, sehingga ini barangkali semacam pilot proyek, sehingga baru uji coba yang tentu saja akan kita lihat hasilnya nanti ya. Dikembangkan juga. Akan dikembangkan lagi karena sebagaimana orkestra yang tampil dimanapun itu sebenarnya melalui proses audisi yang ketat. Saya hanya merasa bersyukur saja bisa menjadi bagian dari sejarah Royal Orchestra ini, dan tentu saja ini suatu pengalaman yang mungkin sangat berharga, bukan mungkin ya, sangat berharga karena justru saya juga ikut bangga juga ya sebagai warga Jogja bisa terlibat di sini, karena yang jelas kami itu ikut mengisi atau membuat sejarah baru di mana Yogyakarta punya orkestra yang diwadahi oleh keraton apalagi ya. Jadi ini sebagai suatu kebanggaan masyarakat, baik itu masyarakat akademik maupun masyarakat secara umum. Itu yang jelas kami merasa bersyukur dan berbangga, senang karena menjadi bagian dari sejarah launching oleh orkestra. Jadi sebenarnya kan secara sejarah gitu kan, itu sudah dari sejak pertama Sultan Hamengkubuwono pertama itu musik barat sudah masuk dengan adanya trompet, tambur di keprajuritan. Kemudian setelah itu kan pada masa era Sultan Hamengkubuwono ke-5 itu mulai ada kolaborasi musik barat dengan musik gamelan. Kemudian itu terus berkembang, kolaborasi yang tadinya hanya tambur, kemudian alat musik tiup, kemudian berkembang dengan masuknya alat musik gesek. Dengan adanya alat musik gesek, maka sebetulnya sudah lengkap. Pada waktu itu ada orkes Jogja itu ya pas, karena sudah masuk gitu. Jadi sebagai suatu orkestra itu sudah lengkap. Gitu. Dan orkes Jogja ini kan sempat menjadi andalannya orkes di Indonesia, karena pada waktu itu yang punya orkes yang bisa mendanai sebuah orkestra itu kan pada waktu itu hanya Keraton Jogja gitu ya. Selain tentu saja pemerintah kolonial. Persiapan pentasnya itu kan berproses cukup panjang ya, dari mulai pemilihan pemain gitu. Pemilihan pemain kita karena ini masih awal, kita tidak sempat rekrutmen pada waktu itu, jadi kita bermitra dengan ISI dan SMN. Kemudian kita pasrahkan kepada ISI dan SMN untuk melakukan berproses memilih pemain yang terbaik untuk keraton. Setelah pemain dipilih, kemudian kita memilih repertoar. Repertoar ini kita tidak bisa panjang-panjang karena masanya masih pandemi, jadi hanya 5 nomor. Itu kita konsultasikan dengan Ngarso Dalem. Setelah Ngarso Dalem ACC, baru itu mulai latihan. Latihan itu prosesnya mungkin sekitar 4 bulan ya. Kemudian diakhiri dengan training camp, di mana semua pendukung pelaku itu dikumpulkan di satu tempat, dites, dipastikan semuanya negatif, kemudian dikarantina, baru bisa latihan bersama-sama begitu. Ini selama 4 hari ya. 4 hari 3 malam full latihan sampai nanti pentasnya, baru karantina ini selesai. Kita juga tetap pada saat latihan sebisa mungkin menerapkan protokol kesehatan ya. Tapi khususnya memang untuk alat tiup itu ya susah. Gimana kalau niup trompet pakai masker kan nggak mungkin. Tapi alat-alat lainnya kita pastikan pakai masker. Jadi training camp ini selain kesempatan untuk berlatih, kita juga mencoba untuk menanamkan beberapa nilai-nilai ya, nilai-nilai kedisiplinan, nilai-nilai kebangsaan gitu ya. Kemudian terutama untuk teman-teman Royal Orchestra ini kan ibarat kata pemain baru di keraton.
Kalau para penari gitu Wiyogo itu kan mereka sudah kenal keraton karena sangat identik dengan keraton. Tapi kalau ini kan main baru, jadi mereka perlu mendapatkan pengenalan keraton itu seperti apa, bagaimana bersikap di keraton, bagaimana berbusana di dalam keraton, peranatanya seperti apa. Gitu. Ini training camp ini kita ambil kesempatan seperti itu karena kalau misalnya 4 hari full pagi siang sore latihan kan juga tidak mungkin karena terlalu melelahkan. Saya tadi malam pada waktu membuka itu sudah bilang bahwa saya tidak mau berkompromi masalah kualitas gitu. Dan standar saya cukup tinggi, kuping saya juga sangat sensitif gitu. Karena saya dan istri saya kan kebetulan dua-duanya sangat penggemar musik klasik juga gitu. Jadi kita bisa tahu mana orkestra yang bagus, mana orkestra yang kurang bagus gitu. Kalau kurang disiplin ya nanti akan terdengar gitu. Dan saya tidak akan ragu-ragu untuk meminta teman-teman untuk berlatih lagi sampai bisa mencapai hasil yang diinginkan. Disiplin itu juga sangat penting dalam seni musik klasik gitu. Kita akan bisa melakukan proses rekrutmen terbuka gitu ya. Jadi keraton sekarang kan sudah berbeda. Kita untuk Wiyogo juga sudah rekrutmen terbuka. Kemarin untuk musikan kita sudah coba rekrutmen terbuka. Jadi jangan lagi ada anggapan di luar sana bahwa arep mlebu keraton tuh kalau nggak ada kenalan siapa-siapa nggak mungkin masuk. Tidak. Ya, jadi kita akan umumkan terbuka, kita akan sebarluaskan melalui proses seleksi yang transparan, fair gitu ya, adil. Nah, nanti monggo saja kalau memang memiliki kompetensi silahkan mencoba untuk mendaftar sebagai abdi dalam musik. Kalau saya sih emang saya minta sendiri itu yang lagunya Marche Trionfale dari opera Aida karyanya Giuseppe Verdi ya. Ini memang yang saya kepengen banget gitu tampilkan gitu. Tapi kalau dari Ngarso Dalem itu memang Blue Danube yang beliau suka, itu Waltz ya yang beliau suka. Ini jadi kalau dari saya itu lebih yang punyanya Verdi. Ada juga repertoire yang dari Carmen karyanya Bizet, ini yang saya suka juga, tapi yang menurut saya sangat menarik, gagah gitu yang punyanya Verdi gitu ya. Moga-moga ini bisa menjadi nomor andalan. Nomor andalan. Ya.